Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama Frendi Adewijaya, mahasiswa tingkat 1, program studi D3 Keperawatan Bengkulu, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem rangka atau skeletal pada manusia. Sistem rangka atau skeletal adalah sistem tubuh yang terdiri dari tulang-tulang yang saling terhubung, berperan dalam menopang tubuh, melindungi organ dalam, serta membantu gerakan dan pembentukan sel darah. Dan tulang yang membentuk sistem rangka ini tersusun dari jaringan ikat dan bahan-bahan mineral yang sifatnya kaku, sehingga dengan adanya sistem rangka ini dapat memberi bentuk dan juga menopang tubuh kita. Manusia umumnya terlahir dengan 300 tulang. Namun, seiring dengan bertambahnya usia, beberapa jaringan tulang akan menyatu. Pada orang dewasa, ada sebanyak 206 tulang, terbentang dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tulang-tulang ini memasok 20% dari berat badan manusia dewasa. Pada bagian tertentu dari tulang ini merupakan tempat melekatnya otot-otot tertentu, sehingga dengan adanya otot-otot ini, maka tulang dapat digerakkan. Rangka manusia dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu rangka aksial atau rangka sumbu dan rangka apendikular. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak atau kranium, tulang belakang atau vertebra, tulang rusuk atau kosta, dan tulang dada atau sternum. Sedangkan tulang-tulang yang termasuk dalam rangka apendikular yaitu tulang gelang bahu atau pectoral girdle, tulang anggota gerak atas atau ekstremitas superior, tulang gelang panggul atau pelvis girdle, dan tulang anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Mari kita bahas satu persatu dari tulang-tulang tersebut. Kita awali dari tulang yang letaknya paling atas, yaitu tulang tengkorak atau kranium. Tulang tengkorak atau kranium sesungguhnya termasuk tulang pipi. Walaupun demikian, strukturnya sangat kokoh dan kuat, sehingga dapat melindungi organ-organ penting yang ada di dalamnya, yakni otak dan sekitar mata, dari trauma atau benturan. Tulang tengkorak atau kranium dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu neurokranium yang menyusun batok kepala dan viscerokranium yaitu tulang-tulang yang membentuk tulang wajah atau muka. Neurokranium dibentuk oleh beberapa tulang, dan tulang-tulang tersebut dipisahkan secara halus oleh persendian yang disebut sutura. Tulang-tulang neurokranium terdiri dari tulang dahi atau frontal, tulang ubun-ubun atau parietal, tulang kepala belakang atau occipital, tulang pelipis atau temporal, dan tulang baji atau sphenoidal. Sementara itu, tulang-tulang yang menyusun viscerokranium terdiri dari tulang hidung atau nasal, tulang pipi atau zygomaticus, tulang rahang atas atau maxilla, dan tulang rahang bawah atau mandibula. Kita bahas lagi yuk tulang-tulang aksial berikutnya, yaitu susunan tulang belakang atau vertebra. Tulang belakang atau vertebra merupakan deretan tulang-tulang yang tersusun memanjang. Terdiri dari 33 ruas tulang yang terbentang mulai dari bagian leher, punggung, perut, hingga bokong. Bila kita perhatikan, ruas-ruas tulang belakang merupakan jenis tulang keras yang bentuknya tidak beraturan. Susunan tulang belakang ini memiliki fungsi sebagai pelindung dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Selain itu, beberapa bagian dari susunan tulang belakang ini merupakan tempat keluarnya serabut-serabut saraf. Susunan tulang belakang ini berguna pula untuk menyangga kepala kita dan juga
ia menyangga tubuh kita agar tetap dapat berdiri dengan tegak. Selain itu, di tulang belakang inilah dihasilkannya sel-sel darah yang sangat penting peranannya bagi tubuh kita. Tulang belakang atau vertebra dibedakan menjadi 5 kelompok, yaitu tulang leher atau vertebra cervical, tulang punggung atau vertebra torakal, tulang pinggang atau vertebra lumbal, tulang kelangkang atau vertebra sacrum, dan tulang ekor atau vertebra coccygeus. Tulang-tulang yang menyusun vertebra cervical berjumlah 7 ruas, dan ini yang membentuk bagian leher, juga berfungsi untuk menopang kepala. Sementara itu, vertebra torakal berjumlah 12 ruas. Tulang-tulang ini nantinya akan menjadi tempat perlekatan 12 pasang dari tulang rusuk atau kosta. Selanjutnya, vertebra lumbal. Vertebra lumbal terdiri dari 5 ruas. Tulang-tulang ini fungsinya untuk menopang tubuh kita agar tetap berdiri dengan tegak. Kita lanjutkan, vertebra sacrum. Vertebra sacrum sesungguhnya tersusun dari 5 ruas tulang, tapi mereka telah mengalami fusi atau penyatuan. Vertebra sacrum nanti akan melekat dengan tulang-tulang, termasuk tulang panggul atau pelvis girdle. Vertebra coccygeus. Vertebra coccygeus juga tersusun dari 4 ruas tulang, tapi juga telah mengalami fusi. Oke, kita lanjutkan lagi dengan pembahasan tulang aksial berikutnya, yaitu tulang dada atau sternum. Tulang dada atau sternum termasuk jenis tulang keras yang bentuknya pipih seperti mata pisau dan letaknya persis di tengah-tengah dada kita. Tulang dada atau sternum dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu tulang hulu atau manubrium sterni, tulang badan atau corpus sterni, dan tulang tajuk pedang atau processus siphoideus. Kita lanjutkan lagi dengan pembahasan tulang aksial berikutnya, yaitu tulang rusuk atau kosta. Kalau kita perhatikan, tulang rusuk ini termasuk jenis tulang keras, bentuknya pipih dan juga melengkung. Tulang rusuk jumlahnya ada 12 pasang. Ke arah belakang, 12 pasang tulang rusuk ini melekat pada tulang vertebra torakal. Sedangkan ke arah depan, beberapa tulang kosta ini akan melekat pada tulang sternum. Berdasarkan cara melekatnya pada tulang sternum, tulang kosta dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu tulang rusuk sejati atau costa vera, yaitu tulang kosta yang melekat langsung pada tulang sternum. Selanjutnya adalah tulang rusuk palsu atau costa sporia, artinya tulang kosta ini tidak melekat langsung pada tulang sternum, tapi melekat pada tulang kosta sebelumnya dengan bantuan tulang rawan. Terakhir, tulang rusuk melayang atau costa fluctuantes. Artinya, tulang kosta ini sama sekali tidak melekat langsung pada tulang sternum. Dengan adanya hubungan tulang-tulang kosta ini dengan tulang vertebra torakal dan juga tulang sternum, maka terbentuklah yaitu yang disebut ruang toraks, yang berfungsi untuk melindungi organ-organ yang ada di dalamnya seperti jantung dan juga paru-paru. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai rangka apendikular. Yang pertama, kita bahas tentang tulang gelang bahu atau pectoris girdle. Tulang gelang bahu terdiri dari tulang selangka atau clavicula dan juga tulang belikat atau scapula. Tulang clavicula merupakan tulang yang letaknya di dada bagian atas ke arah depan. Tulang clavicula melekat pada bagian atas dari tulang sternum, sedangkan ke arah belakang tulang clavicula melekat pada bagian atas tulang scapula. Fungsi dari tulang clavicula ini adalah sebagai tempat melekatnya otot-otot rangka yang berperan penting untuk menggerakkan daerah leher dan juga daerah dada. Sedangkan tulang scapula
letaknya di daerah punggung. Tulangnya berbentuk segitiga dan pipi. Tulang skapula berfungsi sebagai tempat melekatnya berbagai otot di daerah punggung yang penting untuk berbagai gerakan di daerah punggung dan bahu. Pada tulang skapula inilah nanti melekat tulang lengan atas atau yang disebut dengan humerus. Oke, kita lanjut lagi dengan pembahasan mengenai tulang-tulang yang menyusun tulang anggota gerak atas atau ekstremitas superior. Ekstremitas superior terdiri dari tulang lengan atas atau humerus, tulang lengan bawah yang terdiri dari tulang pengumpil atau radius dan tulang hasta atau ulna, dan juga tulang-tulang yang menyusun tangan, baik itu tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, dan juga tulang jari tangan atau falanks. Tulang-tulang ekstremitas superior ini nanti akan diselimuti oleh berbagai otot rangka, sehingga dapat melakukan berbagai gerakan. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan rangka apendikular lainnya, yaitu tulang gelang panggul atau pelvis girdle. Tulang gelang panggul terdiri dari tulang pinggul atau ilium, tulang duduk atau isium, dan tulang kemaluan atau pubis. Ke arah belakang, tulang ini melekat pada tulang sakral, sehingga susunan dari ketiga tulang-tulang panggul ini akan membentuk suatu rongga. Dan bagi wanita yang akan melahirkan, rongga ini sangat penting peranannya sebagai jalan lahir bayi. Fungsi lain dari tulang gelang panggul ini adalah untuk menopang usus besar dan juga melindungi organ-organ reproduksi dan kantong kemih. Susunan dari tiga tulang gelang panggul ini juga akan menjadi tempat melekatnya tulang anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior, yaitu tulang paha atau femur. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tulang-tulang yang menyusun anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Ekstremitas inferior terdiri dari tulang paha atau femur, tulang tempurung lutut atau patella, tulang tungkai yang terdiri dari tulang kering atau tibia, dan tulang betis atau fibula. Lalu ada tulang-tulang yang menyusun bagian kaki, yakni tulang tumit atau calcaneus, tulang pergelangan kaki atau tarsal, tulang telapak kaki atau metatarsal, dan tulang jari kaki atau falanks. Kalau kita perhatikan, tulang femur dan tulang tibia, keduanya termasuk tulang panjang dan bentuknya seperti pipa. Kedua tulang ini merupakan tulang yang begitu kuat dan keras, sehingga mampu menopang seluruh tubuh kita. Selain itu, pada tulang femur, tibia, dan juga fibula diselimuti oleh lapisan otot rangka yang begitu tebal, sehingga mampu melakukan banyak gerakan. Sekian video sistem rangka atau skeletal pada manusia dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.